orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Hore! Senang sekali ya. Salam Bakudapa di hari yang baru ini. Rahmat Tuhan dilimpahkan, kesetiaannya selalu baru setiap pagi, embun pagi yang menyinari setiap kehidupan hati kita sekalian. Puji Tuhan, puji syukur. Saya ketika menyapa sudah dinantikan oleh ribuan pemirsa yang setia. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan kesetiaan-Mu kepada setiap kami hingga setiap pagi kami mengatur dan mempersiapkan waktu untuk datang bersyukur dan menyaksikan mujizat Tuhan setiap hari di dalam kehidupan ini. Siapa di antara saudara-saudara yang berkata, Tuhan Yesus, saya rindu akan mujizat-Mu. Lihatlah setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam pelayanan ini. Hidup Anda mengalami mujizat kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di dalam hidup Anda, dalam pelayanan ini, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan Tuhan. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap hari kulihat kasih-Nya. Setiap hari kulihat kuasa-Nya. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di pelayanan ini.
Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Yesus segalanya bagi kami. Halo semuanya. Yesus panggil. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yesus segalanya bagiku. Yang mau datang sama Tuhan Yesus, yang mau berseru doa dalam nama Yesus, mereka adalah orang-orang yang mengalami mujizatnya setiap hari. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap Anda dan saya. Di setiap nafas, detak jantung, saat darah mengalir, hanya Yesus. Oh Yesus, pribadi yang rindu aku setiap hari. Kulihat kasih Yesus setiap hari. Kulihat kuasa Yesus setiap hari. Kulihat mujizat Yesus, amin, terjadi dalam hidupku, kan bersama-sama setiap hari, setiap hari, setiap hari. Kulihat kasih Yesus setiap hari. Kulihat kuasa Yesus, amin, setiap hari. Kulihat mujizat Yesus, amin, terjadi di pelayanan doa ini. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kau segala-galanya dalam hatiku, di hidupku, di mulutku, lidahku, pikiranku, kehendakku, rencanaku. Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhanku. Setiap hari kulihat kasih Yesus. Setiap hari kulihat kuasa Yesus. Setiap hari kurasakan mujizat Yesus terjadi di dalam pelayanan ini. Live streaming doa-doa bagi Anda, mujizat Yesus terjadi. Yesus, angkat tangan pemirsa. Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus,
itu segala-galanya bagiku dan bagi Anda. Yang mau berkata amin, katakan sama-sama, katakan amin. Yesus, Yesus, kami cinta Kau lebih dari segala yang ada. Oh Yesus, Yesus, Kaulah segalanya dalam hidupku. Yesus itu loh segala-galanya bagi kita. Amin. Oh, Yesus segalanya bagiku. Puji Tuhan, puji syukur. Walau ada masalah yang datang dalam hidup kita, tidak ada yang akan merusak kemah perlindungan Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Karena Tuhan Yesus yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Maka semuanya, shalom bagimu, damai sejahtera dalam keluarga dan hati kita semuanya. Terima kasih ya, banyak sekali kesaksian, sapaan, dan juga pemberian kasih, gift, stiker, dan bintang-bintang di live ini. Terima kasih, Pastor yang diucapkan. Sekalipun kau berjalan lewat lembah kelam, namun tangan Tuhan Yesus ada yang selalu menopang hidupmu. Saat Anda dalam ketakutan, percayalah hal ini. Yesus mau hadir di sisimu. Dan Yesus berkata apa? Yesus berkata, jangan kau takut, nah. Tuhan Yesus memberi kita kekuatan untuk menang. Amin. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Tuhan Yesus lalai akan janjinya tidak pernah. Kesetiaan Tuhan Yesus sungguh amat terbukti di sepanjang hidup kita. Yuk berjanji untuk selamanya. Yuk komitmen bersama-sama. Ku mau belajar untuk setia, melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Yesus. Haleluya. Tuhan Yesusku yang setia banget. Dar, kesetiaan Tuhan tidak pernah habis. Rahmatnya selalu baru tiap pagi. Dan saya menjadi saksi bahwa Tuhan itu hidup, penuh kasih, dan berkuasa. Janjinya yes bagi kita yang percaya. Amin. Amin. Saat Anda, kita, saya dalam ketakutan, dengarkan hal ini. Ada Tuhan Yesus yang hadir
di sisimu. Tuhan Yesus berkata, jangan kau takut nak. Tuhan Yesus pasti beri kekuatan untuk menang. Tuhan Yesus telah berjanji, tak sekalipun Tuhan ingkari. Percaya deh, kesetiaannya sungguh-sungguh terbukti di sepanjang hidup ini. Untuk selamanya aku mau belajar setia Tuhan Yesus. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti Yesus, pribadi yang amat sangat setia. Kaulah Tuhan yang mencintai kami apa adanya. Tiada Tuhan seperti Yesus. Dia Tuhan yang amat sayang kepada Anda dan saya. Amin. Ketika rame-rame, tiada Tuhan seperti Yesus. Sekali lagi, tiada Tuhan seperti Yesus. Karena Yesuslah hari ini aku bisa ada sebagaimana ada, karena kasih-Nya yang nyata. Kita akan dengarkan sabda firman-Nya, dan biarlah pujian hadirat Tuhan, jamahannya mengkuduskan, membuka setiap cakrawala pikiran kita untuk ditaburi benih sorgawi kepada pribadi sorgawi yang sangat dikasihinya, Anda dan saya. Yesus yang besertaku, amin. Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang firman-Nya bekerja. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Dan Anda yang sakit, angkat tangan. Ku andalkan kuasa-Mu, Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padamu. Puji Tuhan. Yesus yang besertaku, Tuhan yang hidup, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan sekarang
firman-Nya bekerja terjadi dalam hidup Anda. Jamahan Tuhan mengalir. Ini yang dapat menyembuhkanmu. Mari andalkan kuasa-Nya, Tuhan Yesus yang berkuasa. Yes, segenap hidup ini menjadi milik Yesus. Aku andalkan Engkau Tuhan, hanya Engkau andalanku. Bersamamu Tuhan, aku mampu. Tapi nggak mau melangkah jika Tuhan tidak besertaku. Bikin acara, pelayanan, kalau Tuhan nggak menyertaiku, aku nggak mau melangkah. Aku percaya Engkau andalanku. Jamahan Tuhan berarti bagiku, bagi Anda dan saya. Ini yang telah menyembuhkanku. Mari andalkan kuasa-Nya, oh Tuhan Yesusku. Segenap hatiku percaya padanya. Oh, jamahan Tuhan berarti bagiku. Ini yang dapat menyembuhkanku. Amin. Ku andalkan kuasa-Nya. Oh, Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkanku, Dialah andalanku. Segenap hatiku percaya padanya. Segenap hatiku percaya padanya. Segenap hatiku mau percaya pada Yesus. Senang hati ini ya, kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita harus tahu loh Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus itu yang lebih dulu baik sama kita. Bukan kita mau baik-baik lalu Tuhan baik. Tidak, Tuhan Yesus lebih dahulu baik sama kita. Dia yang lebih dulu mencintai kita. Kita yang berdosa, hidup dalam benci, Yesus datang dengan kasih mencintai kita. Maka marilah setiap pemirsa yang menyaksikan ini hidup dalam kasih. Gak ada baik-baiknya hidup di luar kasih, karena kebencian, iri, dengki bikin susah hati, bikin sedih, bikin sakit. Ya, ngapain kita mau benci, iri, dengki? Semua itu tidak datangkan sukacita dan tidak menyenangkan Roh Kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Maka saya mau sampaikan hari ini, pemirsa yang terkasih, jiwa-jiwa yang disayang Tuhan Yesus, mari. Kita sudah pernah bahkan sering mendengar kesaksian ataupun sharing renungan tentang mengampuni. Oke ya, karena kita harus mengampuni supaya pengampunan Bapa itu bisa terjadi atas hidup kita. Karena kalau kita keras hati, benci, dendam, maka kebencian menutup pintu pengampunan. Ya, kita harus mengampuni supaya pengampunan Bapa itu dalam hidup kita terjadi. Tuhan mengajar kita dalam doa Bapa kami, kalau kamu tidak ampuni orang lain, Bapa di surga tidak mau ampuni kamu juga. Maka sekarang saya mau sampaikan next
Jangan lagi habiskan energi, potensi dalam hidupmu termasuk potensi ilahi untuk membalas perbuatan jahat orang kepada Anda. Melainkan tetaplah tanam benih yang baik, benih ilahi, benih yang baru dalam hidup kita. Tetaplah lakukan dengan setia kepercayaan Tuhan, talenta yang Tuhan percayakan, sampai benih ini akan tumbuh dan orang-orang jahat kepada Anda dan saya akan berkata, Tuhan menyertaimu. Kesaksian tidak datang langsung instan, tapi lewat proses, termasuk orang-orang yang a priori underestimate Anda, meremehkan, melemahkan Anda, ataupun yang mengejek-ngejek, fitnah, atau menganggap Anda bukan siapa-siapa. Teruslah tanamkan kebaikan, terus menabur benih doa, terus lakukan firman Tuhan. Tidak usah kita mau balas-balas, habis waktu kita, habis energi, habis tenaga kita. Ya, baik. Renungan hari ini saya akan mengangkat satu kisah yang sangat baik dari seorang yang bernama Ishak. Ishak ini keturunan Abraham dari Sarah, anak perjanjian yang dia dapat dengan sebuah proses ujian, dan di dalamnya kita melihat Abraham dan Sarah gagal karena sempat dia tidur dengan gundiknya, yaitu Hagar, lalu lahir Ismail. Tapi Tuhan di dalam gagalnya Abraham dan Sarah, Tuhan tidak gagal untuk menggenapi firman-Nya bagi orang-orang yang sudah dipilihnya. Orang-orang yang sudah Tuhan suruh untuk menjadi orang yang percaya kepadanya. Sekalipun orang itu nggak sempurna, tapi cara Tuhan itu selalu sempurna untuk menggenapi apa yang Tuhan janjikan dalam firman-Nya. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12 sampai 33. Silahkan pemirsa yang setia, yang terkasih, ketik di kolom komentar Kejadian 26, saya ulangi. Kita akan melihat dari Kejadian 26 ayat 12 sampai 33. Setelah Bapak Ibu ketik kolom komentar, rame-rame langsung puluhan ribu orang ini secara live streaming, secara bersama-sama siarkan, bagikan, biar bumi ini penuh dengan firman Tuhan. Amin. Saya bacakan firman Tuhan, ada tertulis Kejadian 26 mulai ayat 12 sampai 33. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan Ishak menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya.
Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Lihat, cemburu mulai bekerja waktu lihat orang diberkati. Ayat 15, segala sumur yang digali di zaman Abraham, ayahnya, oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah toh. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali pada zaman Abraham ayahnya. Lihat, yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham bapaknya mati, meninggal. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Perhatikan ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ, mata air yang berbual-bual airnya. Lihat, tetap menabur sekalipun orang Filistin iri, gusar, cemburu, dengki, tetap menanam benih, tetap bekerja dalam penyertaan Tuhan. Lihat, sumur yang kering ditinggalkan, ditutup, bisa berbual-bual airnya. Bukankah ini mujizat penyediaan Tuhan? Ayat 20, apa yang terjadi setelah berkat datang, airnya melimpah, terjadilah pertengkaran. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Waktu baik-baik saja, rukun-rukun. Giliran diberkati, mulai iri dengki. Yang diberkati, puji Tuhan. Yang tidak diberkati, mulai cemburu, gitu ya. Mulai menebarkan hal-hal gosip-gosip miring untuk menjatuhkan. Sayang sekali ya kalau sampai terjadi dalam kehidupan orang percaya di zaman ini. Saya lanjutkan. Ayat 20 tadi sudah, bertengkarlah gembala Gerar dengan gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Jadi kalau suka bertengkar dikasih nama Esek ya. Ayat 21. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Yang suka bertengkar-tengkar tuh, bertengkar lagi namanya Sitna. Ayat 22. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur itu dinamai Rehobot, ya. Rehobot itu kita bisa melihat di sini sebuah rema, tidak bertengkar atau baik-baik saja, rukun ya. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Ayat 23. Dari situ ia pergi ke Beersheba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Tuhan Elohim ayahmu Abraham. Janganlah takut ya Ishak, sebab aku menyertai engkau. Diteguhkan loh, kamu itu bisa yang kering kamu gali jadi berbual-bual, karena aku yang memberkati engkau, dan aku, kata Tuhan, membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi iman bapaknya ini Tuhan suka dan Tuhan perhitungkan untuk juga anaknya mendapat berkat.
persis kitab Mazmur berkata, anak cucu orang benar diberkati. Jadi maksudnya kalau kita sebagai orang benar percaya Tuhan Yesus, janji Tuhan bukan untuk kita aja. Kita pulang ke surga, anak cucu kita juga diberkati. Puji Tuhan ya. Nah sekarang ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Seperti apa yang papanya ajarkan. Dimanapun Papa Abraham ada, di situ dia membuat mezbah dan memanggil nama Tuhan, memasyurkan Tuhan. Ishak lakukan hal yang sama. Di mana dia berada, dia buat mezbah, lalu dia memanggil nama Tuhan, menyembah Tuhan. Dimanapun Anda dan saya berada, di situ menjadi mezbah penyembahan bagi Tuhan. Amin. Amin. 26. Datanglah Abimelekh dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pikol kepala pasukannya. 27. Tapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai Ishak. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah. Kompakan yuk, sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Aduh, belum selesai saya baca 33, tapi saya rindu menyampaikan ini bahwa ketika kita tetap menabur, tetap melakukan firman Tuhan, tidak usah habiskan tenaga, rancangkan kejahatan, balas dendam. Ngapain orang benci kita dendam, kita balas? Podo ae, itu bahasa Jawa, sami mawon gitu ya. Dia tetap aja pada perintah Tuhan, menabur, lakukan apa yang bapaknya ajarkan. Bapak orang beriman Abraham, di mana kau ada, tidak usah kau gosip, tapi masyurkan Tuhan. Buat mezbah, bukan mezbah hoax, tapi mezbah memanggil nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Akhirnya orang melihat, bahkan yang mengusirnya mau datang, mengajak untuk bersaudara, mengajak untuk kompakan nih mengajak untuk baikan, dan berkata dari hatinya, aku sendiri telah melihat engkau Ishak, bahwasanya Tuhan menyertai engkau. Jadi prestasi akan membungkam orang-orang sok pintar. Orang pintar nggak usah ketahuan debat, tapi tunjukkan buah saja. Dan buahmu kalau lebat yang harum, itu akan membungkam orang-orang pintar. Kecuali orang itu sombong, nggak mau bertobat, ya, maka nggak bisa sampai mati, tetap dia akan iri dengki. Tapi kalau orang yang hatinya netral, mau bertumbuh dewasa, ada Roh Kudus, dia pasti akan mengakui kesalahannya, dan dia akan datang dan berkata, sungguh aku melihat Tuhan menyertai engkau Ishak, seperti kisah ini. Ayat 29, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami seperti kami mengganggu engkau. Lihat, tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau balas ya namanya podo-podo ya. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan biarkan engkau pergi dengan damai, bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Sekali lagi, orang-orang yang tadi benci kepadanya mengakui diberkati Tuhan. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya, pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Hidup damai itu enak.
hidup damai itu enak. Antar gereja damai itu enak. Sesama gembala, hamba Tuhan damai, pendeta, pastor, evangelis, guru-guru agama, ya damai itu enak. Ya enak makannya, enak tidurnya, enak napasnya, enak jalannya, enak kerjanya, enak kalau damai. Coba kalau dengki, meski ada kerja baik, ada uang, ada saldo, pasti nggak enak, nggak tenang hidup ini. Betul nggak? Betul bagi Anda yang masih netral, tapi yang sudah hilang, ya namanya hati nuraninya, yang sudah tebal oleh karena kedegilan hatinya, dia akan susah untuk bisa mengerti damai itu indah. Ya, 32-33 selesaikan di sini. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak beritahu kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Lihatlah, perdamaian mendatangkan berkat. Persis perintah Tuhan di kitab Mazmur 133 ayat sampai 3. Ya, di mana ada kesatuan hati, unity, kerukunan, guyup rukun, di situ Tuhan perintahkan berkat-berkat turun ke tengah-tengah mereka, hidup mereka. Seperti kisah ini, setelah mereka berdamai, mereka pun menggali dan di situ pun air berbual-bual keluar. Ayat 33. Lalu dinamanya sumur itu Shebah, sebab itu nama kota itu Beersheba sampai sekarang dan seterusnya. Ishak suka menabur. Dia tetap menabur sekalipun ada yang tidak senang hati. Apa yang terjadi? Taburannya diberkati. Dia tidak terpeduli dengan dengki iri orang lain. Sehingga Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Membuat orang di sekitarnya yang gak mau tobat semakin iri. Akibat iri, mau menutup jalan berkat orang yang diurapi, gak bisa. Mereka mau tutup sumurnya, mereka mau usir Ishak, bahkan mereka mau cari gara-gara. Nggak bisa. Padahal Ishak itu juga punya pasukan loh. Dia punya power, punya kemampuan untuk melawan. Tetapi orang yang suka berdoa, orang benar, orang beriman pada kitab selalu memilih jalan berbeda dari musuh-musuhnya. Itu apa? Jalan pengampunan, jalan tidak membalas kejahatan dan kejahatan, melainkan dia terus menggali sumur yang baru, sekalipun sudah berabad-abad kering ditutup karena tidak ada airnya, tetap dia menggali sumur. Saya percaya di mana ada orang benar melayani Tuhan, disertai Tuhan, tempat tergersang sekalipun di situ akan muncul mata air. Katakan amin. Inilah pelajaran bagi kita, pemirsa yang terkasih, bahwa berkat sebetulnya bukan bicara soal kelimpahan saja, tetapi juga ketika ujian karakter datang, itu sebetulnya berkat yang tersembunyi. Di balik ujian itu ada promosi Tuhan, di balik ujian itu ada kenaikan kelas, di balik ujian itu kita didewasakan karakternya. Dengan kuasa yang besar, karakter seseorang akan terlihat. Pak Ahok ya pernah berkata bahwa kalau engkau mau tahu siapa orang itu yang sebenarnya, kasih dia tahta, kasih dia harta, kasih dia jabatan. Engkau akan lihat seseorang wujud nyatanya, karakter sifatnya saat memiliki kuasa. Karena banyak orang saat ada kedudukan, harta, punya pengaruh, power, justru lupa menjadi berkat, tetapi ambisi menjadi kejam
dan mau menjadi diktator, bahkan menguasai orang lain. Tetapi perhatikan, Ishak tidak demikian. Ishak justru menunjukkan kepada orang lain, semakin dia diberkati, dia punya Tuhan, dia tidak akan membalas dengki dengan amarah, dan dia terus akan menabur damai. Karena Ishak tahu bahwa semua berkat itu berkat sejati, berkat itu datang dari Tuhan. Maka kapanpun Tuhan berkehendak memberkati, dia akan memberkatimu. Berkat Tuhan pasti datang bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Meskipun orang manusia, musuh, orang jahat mau curi, berkat Tuhan tetap turun kembali kepada orang-orang benar. Bahkan ketika orang-orang mereka-reka yang jahat, kita Kejadian 50:20, Tuhan bisa mengubahnya menjadi jalan kebaikan. Ketika rame-rame jalan kebaikan. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang sempat memusuhimu kemarin, mengejekmu, merendahkanmu. Dalam hal ini saya sudah kenyang diejek orang. Kalau hari ini banyak orang percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, diselamatkan dalam Tuhan Yesus, mereka meninggal masuk surga, dibaptis. Itu karena saya belajar dari firman Tuhan, tetaplah tabur kebaikan. Tidak perlu habis tenaga untuk membalas orang-orang yang mau menjatuhkan kita. Kalau kita sibuk membalas mereka, maka sebetulnya kita belum percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ujian karakter itu sebetulnya menunjukkan apakah kita masih rendah hati atau sudah sombong saat Tuhan mulai kasih kita kepercayaan. Biarlah orang lain iri, biarlah orang lain coba menjatuhkan kita. Tapi jangan sekali-sekali kita sibuk untuk membalas. Karena sebagai orang punya iman pada Alkitab, kita percaya bahwa jalan hidup kita adalah Tuhan yang menjagai. Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang saya sayangi, ingatlah bahwa berkat sejati datang dari Tuhan. Bagian kita untuk tetap jaga hati kita, setia, tekun, dan tetap tenang. Di dalam kitab suci, Yesaya 30:15 berkata, dalam tinggal tenang dan percaya, engkau berdoa ada kekuatan. Tapi banyak orang menjadi enggan. Mereka lupa bahwa ada Tuhan, sumber segalanya, yang sanggup memberikan mereka penyertaannya. Mari pemirsa terkasih, kita belajar seperti Ishak hari ini. Diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Saat karakternya diuji, tetap rendah hati dan tetap memilih damai sejahtera, karena disitulah nama Tuhan ditinggikan. Renungan ini kiranya jadi berkat bagi Anda dan saya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu yang kami baca serta sharing, yang Roh Kudus terangi hati kami boleh mendapatkan makanan rohani, berkat terbaik saat ini untuk setiap pribadi yang Kau sayangi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berkat firman, berkat kesembuhan, berkat damai sejahtera, berkat pengampunan dosa, hidup jalan yang baru, Tuhan sudah berikan dan kami terima saat ini dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pastor Andy juga sekarang ada healing water, kemasan baru, kemasan khusus, ya. Lucu ya. Nanti kalau sudah ada banyak pastor siapkan, saya berkati, nanti saya kasih ke pemirsa
bukan ke pemirsa, karena saya tidak kirim, ke jiwa-jiwa yang datang saat ada kebaktian minggu. Hal ini tidak membuat saya menyuruh untuk semua datang, tidak. Tapi maksudnya saya hanya memberi yang ada saat kebaktian atau di balik papan lah gitu kira-kira. Kan juga kita terbatas toh. Saya tidak kirim-kirim karena ya pokoknya saya tidak kirim-kirim lah. Kalau sudah di luar kota pemirsa, pakai air minum masing-masing. Oke. Lalu sekarang minyaknya. Minggu kemarin Pastor udah bagikan minyak ini dan air doa ini. Banyak yang terberkati. Nanti ya kalau belum dapat berikutnya saya akan info lagi kapan. Ya, doakan nanti jika Tuhan izinkan momentum tahun baru ada berkat minyak khusus gratis saya akan kasih biar sepanjang tahun itu, tahun 2026 kita masuk di tahun yang baru, kita semuanya boleh dalam penyertaan Tuhan seperti Ishak. Disalah mengerti, difitnah, diejek, tetap disertai Tuhan. Dan orang-orang akan melihat, wow, saya beri contoh ya, Putri Wilson keluargamu sungguh diberkati Tuhan. Atau keluarga Ibu Jen Rumopa sungguh diberkati Tuhan. Keluarga Chelsea sungguh diberkati Tuhan. Keluarga Ciara orang akan melihat dan mengakui buah-buah pelayanan dalam penyertaan Tuhan Yesus. Sekarang saudara yang mau diberkati air minum dan minyaknya, angkatlah seperti ini. Puji Tuhan. Saya berdoa setiap minyak dan air di tangan pemirsa yang terkasih ini diberkatilah di dalam nama Yesus Kristus. Rokaba kinakuri kai rakumburu koba hekana komrekanasan nini kokuraki si ana hekabraka. Dalam nama Yesus, air minum dan minyak di tangan kita, di tangan Anda, sudah diberkati, urapi. Amin. Silahkan Bapak Ibu minum atau kasih kepada yang sakit, dan biarlah mereka semua boleh mengalami namanya berkat kesembuhan ilahi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kemasan imut lucu dan sekali teguk pas. Puji Tuhan, puji syukur. Mari, sudah jam 7, saya akan pimpin dan mohon doa berkat. Habis itu, Bapak Ibu yang mau sekolah, kuliah, kerja, pelayanan kantor, atau ibu ke dapur atau ke pasar, silahkan bisa turun ya habis ini ya, habis doa berkat. Angkatlah dua tangan pemirsa, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kebajikan, dan kemurahan dari Tuhanku Yesus Kristus atas Anda dan keluargamu sepanjang hari ini. Kita semua ada dalam proteksi perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Apa yang pekerjaan tanganmu lakukan, pelayan Tuhan dan sesama, disertai dan diberkati Tuhan. Kalaupun ada orang-orang yang mengusik atau iri dengki kepada Anda, jangan marah kepada mereka, jangan dendam. Tetaplah berbuat baik, tetaplah menabur firman,
tetaplah setia pada perkataan Tuhan, seperti renungan yang kita sudah dengar, membebaskan. Nanti waktu Tuhan tiba, engkau akan dengar kesaksian bagaimana Tuhan mengubah mereka lewat hidup Anda dan saya. Wow, terima kasih Tuhan buat berkat yang kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus saya materaikan, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia. Saya tadi lihat ada beberapa komentar yang saya baca, indah sekali. Cuma ada satu yang kelihatannya saya mau tanggapin sedikit. Ada satu komentar di TikTok tulis jual agama. Saya tanggapin saja ya sedikit ya. Jadi sebetulnya sebagai orang Kristen memang kita ini diajar oleh Tuhan Yesus untuk meng-share, membagikan, mewartakan Injil atau kabar baik dengan cara yang santun, ya, tidak melukai ataupun tidak dengan cara-cara yang salah, tapi santun. Jadi jangan sampai berita siar Injil ataupun pelayanan kasih ini ya yang dilakukan oleh kita sebagai orang Kristen atau hamba Tuhan ini lantas dibilang jual agama, tidak ya. Karena bagi kita sebagai anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, keyakinan kita yang Tuhan berikan keselamatan, kita memang perlu mensiarkan gitu. Kita perlu mensiarkan. Entahlah, mungkin mereka menganggap gitu, mungkin bagi mereka agama mereka untuk diri gitu ya. Ya baik-baik saja, silakan. Tapi kalau memang di Kristen kita diajar kamu harus jadi terang, harus jadi garam, harus jadi berkat begitu. Jadi saya ya dipercaya Tuhan ada media sosial, lalu saya setiap hari membagikan firman dan juga kesaksian hidup, dan puji syukur kalau ada yang terberkati senang. Kalau ada yang tidak terberkati ya nggak usah ikut, nggak apa-apa. Tapi kalau tadi kebetulan saya baca ada yang mensanggah ini jual agama, saya kasih keterangan ini, mudah-mudahan bisa jadi berkat ya. Kita juga tidak perlu untuk marah, tapi penjelasannya juga tidak harus juga orang harus terima, tapi paling tidak sedikit keterangan bahwa mengapa saya atau mengapa orang Kristen identik dengan siar agama, karena memang di dalam Yesus sebagai pusat Injil kabar baik itu memberikan kita tugas supaya kita mensiarkan, membagikan kabar baik ini sampai ke ujung bumi. Tapi ingat, dengan cara-cara yang santun. Pujian dong Pak Pester. Pujian Pak Pester. Oke deh, saya mau lihat. Tadi bicara soal hati yang tidak mau terkuras untuk membalas kejahatan. Saya membawa pujian kiranya bisa jadi air minum rohani bagi Bapak Ibu sekalian yang mendengarkannya. Tuhan Yesus itu pertama-tama
pulihkan hati kita dulu, hati. Setelah hati dipulihkan, baru diberkati. Jangan dibalik-balik ya. Jangan minta berkat dulu, hati masih kotor. Nggak bisa, nanti jadi monster. Ya, ini pujian ingatkan kita hal ini. Rendah hati, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pulihkan hatimu. Setelah hatimu pulih, itu buat diberkati, itu berkeren dan segala bicara Tuhan Yesus. Tuhan, ini pujian menghantar kita masuk di hari yang baru ya. Halo Pak Freddy Siagian, Horas, salib kasih. Nanti boleh baku dapat kalau ke sana ya. Terima kasih Pak Freddy Siagian, bless you. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan. Setelah hati pulih baru diberkati toh. Berkati hidupku, jangan dibalik-balik ya. Hati yang pertama dipulihkan. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Barulah berikutnya setelah itu, Yesus, kemuliaan-Mu, baru diberkati, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Dalam keadaan apapun juga, jangan pernah berhenti untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Amin dong. Ingat ya, pujian ini ingatkan kita. Yang pertama Tuhan beracara hatimu. Hatimu. Ya, barulah hidupmu diberkati. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. Baru berikutnya, Yesus, kemuliaan berkati. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di
hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, kami angkat tangan bersyukur seraya menyembahmu. Puji Tuhan. Dengan disaksikan oleh yang masih ada lebih dari 5.000 pemirsa yang bersama-sama saat ini, Pastor Andi undur diri, akhiri live streaming ini dengan ucapan Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan sayang kita semuanya, dan janji sertai sampai selama-lamanya. Masuk di hari yang baru dan jadilah berkat, jadilah kuat, dan jadilah penabur benih, ya, tanpa terpengaruh dengan orang-orang yang jahat atau iri dan kepada Anda. Tetaplah berbuat baik. Terima kasih, ya. Masih ramai sekali ini, ada masih kurang lebih 6.000 pemirsa. Pastor izin pamit ya. Terus memberkati dan dadah. Shalom. Kiss bye. Dar. Oh, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Yes, yes, yes. Selalu percaya apa? Tuhan Yesus setia, setia banget. Dadah. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku,